Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rahma Putri Alita dari Prodi Sains Komunikasi Universitas Saintek Muhammadiyah. Video ini merupakan mata kuliah teori komunikasi dengan dosen pengampun Pak Taufik Hidayat Emikom. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai materi komunikasi tentang komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Ngomongin komunikasi, menurut Davito 2004, prinsip dasar komunikasi itu ada 3 perspektif. Yang pertama ada perspektif linear, yaitu komunikasi satu arah dari pengirim ke penerima tanpa adanya feedback atau umpan balik. Contohnya misalkan penyiar radio atau penyiar berita, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada perspektif interaksional, yaitu komunikasi dua arah di mana penerima dapat memberikan feedback kepada pengirim pesannya. Contohnya misalkan kalian penutup, terus kalian mau komentar, nanti bakal dibales oleh kreatornya. Selanjutnya ada perspektif transaksional, yaitu komunikasi yang terjadi secara bersamaan di mana pengirim dan penerima saling berpengaruh bertukar pesan. Contohnya misalkan diskusi kelompok, ada rapat organisasi, dan belajar di kelas. Selanjutnya, tujuan komunikasi organisasi itu ada 3. Yang pertama, ada memberitahu penerima mengenai suatu hal. Yang kedua, ada mempengaruhi sikap dan perilaku. Dan yang ketiga, ada memberi dukungan psikolog kepada penerima. Selanjutnya, indikator efektivitas komunikasi organisasi juga ada 3. Yang pertama, ada derajat ketelitian dan relevansi informasi yang ditransmisikan. Yang kedua, ada derajat efisiensi jaringan komunikasi yang digunakan. Dan yang terakhir, ada komunikasi kepuasan anggota organisasi. Menurut Harlow Class 1948, komunikasi terdiri dari 5 komponen dasar. Yang pertama ada who, yang artinya pengirim pesan atau komunikator. Yang kedua ada say what, isi atau pesannya. Yang ketiga ada in which channel, yaitu media atau saluran dari komunikasi. Yang keempat ada to whom, penerima pesan atau komunikannya. Dan yang terakhir ada namanya what effect atau dampak komunikasi dari pengirim. Proses pengolahan informasi dalam komunikasi intrapersonal terdiri ada 4 tahap. Yang pertama ada sensasi. Sensasi itu adalah proses menerima rangsangan dari panca indera. Contohnya, misalkan hidung kalian mencium aroma-aroma bau-bau kopi atau bau-bau makanan gitu. Itu adalah sensasi yang masih belum ada maknanya. Yang kedua ada persepsi. Persepsi itu adalah proses menafsirkan sensasi agar menjadi makna. Contohnya misalkan kalau kalian mencium bau itu pasti kalian menafsirkan kalau itu adalah sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang bahaya gitu kan. Jadi itu persepsi yang dipengaruhi sama pengalamannya gitu. Yang ketiga ada memori atau ingatan, yaitu proses menyimpan mengingat kembali informasi. Contohnya misalkan kalian lagi menghafal rumus atau menghafal materi-materi yang udah diberikan, terus kalian mau replay lagi ke dalam buku gitu, itu bisa pakai memori gitu. Yang keempat ada berpikir. Berpikir itu adalah proses mengolah informasi untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah. Contohnya misalkan kalian memikirkan jawaban soal ujian, terus habis itu kalian menyusun kalimat sebelum berbicara. Nah itu tuh berpikir melibatkan logika dulu sebelum mengambil penilaian. Selanjutnya jenis-jenis memori itu ada 4. Yang pertama ada recall yang artinya mengingat. Yang kedua ada recognition yang artinya pengenalan. Yang ketiga ada relearning artinya mereview kembali. Yang keempat ada reintegritas artinya mengkonstruksi atau membangun memori yang kecil dari ke yang besar. Selanjutnya ada teori komunikasi menurut Littlejohn 1989 dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada teori umum. Nah, teori umum ini dibagi lagi menjadi 5 kelompok teori. Yang pertama ada teori fungsional, yaitu adalah yang berfungsi secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Yang kedua ada namanya teori behavioral. Salah satu konsep pemikirannya terjadi model SR. SR itu adalah stimulus respon dalam proses informasi. Yang ketiga ada teori konvensional,
yaitu proses komunikasi interaksional yang membangun, memelihara, dan mengubah kebiasaan termasuk dalam bahasa dan simbol-simbol. Yang keempat ada teori kritis. Teori kritis ini adalah berkaitan dengan kondisi manusia yang mengalami kendala dan berusaha menciptakan berbagai metode untuk memperbaiki kehidupan manusia. Yang terakhir ada namanya teori interpretif, yaitu memahami pengalaman hidup manusia untuk menginterpretasikan makna-makna teksnya. Selanjutnya ada teori kontekstual. Teori kontekstual ini dibagi menjadi 5 komunikasi juga. Contohnya, yang pertama ada komunikasi intrapribadi, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antar manusia dan bersifat pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada komunikasi kelompok, yaitu penyampaian informasi yang konteksnya dalam kelompok, pola dan bentuk interaksinya serta pembuatan keputusannya. Yang keempat ada komunikasi organisasi, yaitu penyampaian yang konteksnya dalam suatu organisasi yang merujuk pada pola dan bentuk komunikasi dan jaringan organisasi. Dan yang terakhir ada namanya komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini adalah fokus kepada struktur media, hubungan media, dan masyarakat. Aspeknya bisa budaya dari komunikasi massa, serta dampaknya atau hasil dari komunikasi massa terhadap individu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Ya Allah, dari tadi cuma transaksional musik. Ya Allah, ini gelap banget, bener.